apa bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok Mas Kaisang Nggak apa-apa, bagus Kaisang. itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Ya dong, jadi salah satu pertimbangan juga. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku partainya ikut mempertimbangkan nama Kaisang Pangarep untuk maju di pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Tengah 2024 setelah nama Kaisang unggul di survei LSI beberapa waktu lalu. Iya dong, jadi salah satu pertimbangan juga, ucap Puan singkat di Kompleks Parlemen. Selasa, 2 Juli 2024, Puan lebih lanjut tak mempersoalkan meski elektabilitas Kaisang bahkan mengungguli nama-nama kader PDIP. Itu harusnya ini Kaisang hari ini harusnya segera bertemu Mbak Puan. Kalau Mbak Puan sudah berstatement seperti itu ya bagus. Artinya Mas Gibran juga mendukung untuk Mas Kaisang masuk ke yang pilgub dari PDIP. Saya mendukung statementnya Mbak Puan yang itu tadi. Puan Maharani mempertimbangkan Kaisang maju di Pilgub Jawa Tengah. Tentu hal ini menjadikan suatu hal tertawaan oleh warga. Apakah PDIP sudah kekurangan kader? Hahaha. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mempertimbangkan akan mengusung Kaisang untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kok iso? Udah habis stok ya Mbak? Ya, kita sambut dulu dengan tepuk tangan. Ya lebih menjual ya Kaisang ya. Lebih laku Kaisang daripada pisangnya ya. Kemarin ada netizen yang komentar, boro-boro mau ngurus Jawa Tengah, ngurus bisnis pisang aja nggak bisa. Nggak tahu kau rupanya itu bisnis pisangnya Kaisang itu menjamur. Memang otak kalau sudah dipenuhi kebencian ya kan akan kotor selama-lamanya. Ya. Jadi setelah elektabilitasnya Kaisang itu melonjak tinggi, melebihi yang lainnya, maka Puan tergoda untuk meminang Kaisang. Tapi ada juga yang lain ya, itu mengomentari apa yang diucapkan si Puan Maharani. Dikatakannya apa? Ya, mereka bilang lebih baik PDIP pilih kader sendiri aja. Karena PDIP punya tokoh-tokoh yang bisa dikatakan bisa diusung dalam dalam Pilgub Jawa Tengah, ya kan? Hendrar Prihadi, Hendrar Prihadi, Bambang Pacul dan lain sebagainya. Masalahnya kurang laku. Makanya suruh dulu orang itu jualan pisang. Biar laku kayak Kaisang gitu loh. Jadi bukan tanpa alasan kalau Ketua Umum PSI ini, ya Kaisang ini, itu laku keras di Jawa Tengah. Karena apa? Itu kampungnya. Kenapa? Takut kandang banteng diobrak-abrik. Maka dipilihlah opsi. Salah satunya Kaisang supaya apa? Supaya banteng kandangnya nggak jadi diobrak-abrik. Ya kan, itu kan kiasan. Jangan kalian marah. Asal aku bicara banteng, emang lambang kalian banteng kan? Bukan kelinci kan? Ya kalau aku bicara seperti ini, itu sebuah kiasan semuanya itu, ya kan? Kan nggak secara nyata-nyata obrak-abrik. Gitu dia. Ini akan terjadi, akan terulang sejarah yang kedua kalinya. Apa itu? Setelah Pilpres kandang banteng diobrak-abrik, nah sekali lagi akan diobrak-abrik sama yang namanya Kaisang ya. Alasan pertama itu dia. Makanya itu Mbak Puan Maharani itu melihat ini Kaisang ini potensial ini. Makanya ya udahlah. Mbak Puan tolonglah bilang sama Ibu Ketum biar langsung dibikin surat tugas. Inilah sosok penerus dari Bu Mega yang akan memimpin PDI Perjuangan di beberapa tahun ke depan. Itu kan yang diharapkan oleh kader-kader dari PDI Perjuangan yang ada di akar rumput. Nah, kemudian kalau kita melihat
pemberitaan ini lalu kemudian diposting di media sosial, ini kan kemudian mendapat respon dari berbagai masyarakat, dari netizen, lalu kemudian juga dari para pembaca yang menikmati media sosial. Ini kan mengatakan bahwa Mbak Puan dengan PDI Perjuangan ini kalau misalkan ingin merangkul Kaisang, ingin memajukan Kaisang dari PDI Perjuangan, ini kan dibilang sebagai oportunis. Tapi kan memang iya, politik kan memang seharusnya seperti itu. Politik adalah seni untuk mencapai kekuasaan, untuk ada di puncak pimpinan, untuk berkuasa. Nah, salah satunya adalah dengan cara yang seperti ini, cara oportunis. Asalkan tidak menabrak undang-undang, asalkan tidak kemudian melanggar segala sesuatu peraturan, tidak keluar dari ideologi partai, ini kan sah-sah saja. Makanya kemudian di politik ada istilah tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, adanya adalah kepentingan. Nah, kepentingan ini tidak boleh keluar dari ideologi, dari kelompok atau lembaga atau partai politik itu sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Mbak Puan sekarang. Jadi, dengan mengatakan bahwa menarik, Kaisang ini bagus, kemudian juga ada keinginan juga untuk mungkin mengusung Kaisang melalui PDI Perjuangan, bukan hanya Kaisang, di Jakarta juga sempat kemarin terselip omongan Anies juga bagus, menarik, sama. Ini yang diharapkan politisi-politisi yang lain ini kemudian meniru apa yang dilakukan oleh Mbak Puan. Menjadi pembeda, kemudian statementnya bisa merubah situasi menjadi lebih dinamis lagi seperti yang sekarang. Jadi tidak hanya itu-itu saja tokohnya. Itu yang diharapkan kita semua. Puan Maharani kepincut Kaisang Pangarep, warga Indonesia, adalah Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, menyatakan figur Kaisang Pangarep layak untuk diusung oleh PDIP menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Tentu pernyataan ini menuai pro dan kontra. Yang setuju menganggap bahwa upaya ini adalah salah satu cara agar terjadi rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersitegang saat Pilpres yang lalu. Sementara yang kontra, baik dari kubu PDIP maupun kubu Koalisi Indonesia Maju, memandang bahwa justru pilkada adalah sarana untuk balas dendam atas apa yang terjadi pada saat Pilpres. Kalau warga Indonesia setuju yang mana? Saya kira sangat penting bagi partai-partai politik, para pemimpinnya, ya, para politisinya, untuk mempertimbangkan pengalaman sebagai satu faktor yang punya nilai keniscayaan begitu tinggi, begitu besar dalam proses meraih kekuasaan dan bagaimana implementasi daripada kekuasaan itu. Saya baca sebuah tulisan yang disampaikan ya oleh Kompas pada tanggal 3 Juli 2024 kemarin ini, bahwa PDIP melirik Kaisang Pangarep untuk ke Pilkada Jawa Tengah. Lalu dari pihak PSI menanggapi secara positif. Mereka katakan bahwa Mbak Puan tidak baperan dan PSI siap kerjasama dengan PDIP. Saya kira ini satu kemajuan ya yang sangat berarti. Dan di sini kita acungkan jempol bagi Mbak Puan sebagai ya, pemimpin PDIP, karena beliau mengambil langkah yang sangat-sangat baik, progresif bagi perpolitikan di Indonesia ini. Dan saya kira beliau, Mbak Puan ini melihat politik pengalaman itu sebagai alternatif terbaik untuk bagaimana PDIP yang syarat
dengan pengalaman kehidupannya sendiri itu selalu mempertahankan jati dirinya, mempertahankan eksistensinya, mengembangkan, mengekspansi keberadaannya itu. Ini sangat baik. Dan saya kira itu yang perlu ya. Jadi jangan sampai membuat PDIP itu tinggal di tempat malah mundur. Jadi perubahan paradigmatis itu sangat penting untuk kehidupan partai itu sendiri ke depan. Nah, kalau ini saya setuju kayaknya. Karena benar ini dah. Makin kelihatan kan siapa yang punya partai selama ini kan. Karena kepanjangannya aja Partai Spesialis Penyerang Anis. I-nya itu Anis ya. Atau Partai Sinetron India. Ya gitu dah. Ya udah jujur aja sekalian ya kan, kita semakin tahu belangnya, jadi rakyat juga bisa menentukan lagi kemana kami harus melangkah dan apa yang harus kami lakukan pada partai ini. Oke, kami tetap nyerocos aja di Politisi Medsos. Ini kan udah mulai keliling-keliling Jakarta, apakah pemanasan gitu siap maju di Pilgub Jakarta? Kaisang mulai belusukan. Ningali akhir-akhir berita ieu resep ningali Kaisang make kopiah bodas keliling ka lemur-lemur Jakarta. Tenan naon wajar rek pemilu mah hayang katingali alus ku calon pemilih wajar. Komo ieu di level di Jakarta. Notabene sainganna berat-berat pasti. Kaisang teh ting jadina di mananya? Di Jawa Tengah. Bisa cenah surveinya alus. Pernah pas eta mah disuka rek maju di Depok. Depok teh kandangna PKS. Kaisang rek turun. Nah, ayeuna di Jakarta arek dihijikeun cenah jeung Ridwan Kamil. Apa eta Kaisang teh nya potensina tinggi ketua umum PSSI, anak presiden. Maksudnya ketua umum PSI, anak presiden, ya wajar jadi inceran banyak partai, mendulang suara, mendulang popularitas di bapakna wajar. Kemudian ge lanceukna bisa menang sekelas wakil presiden sainganna Anies maupun MD Ganjar bisa menang, luar biasa kan. Itulah tanggapan masyarakat yang ya beberapa masyarakat mengatakan kalau Kaisang dipertimbangkan dengan PDIP untuk maju di pilkada, tentu saja hal ini menjadikan PDIP ya bagaimana ya, otomatis sudah begitu lemah ya, karena melihat survei Kaisang yang begitu tinggi, maka bisa jadi untuk mengamankan PDIP di Jawa Tengah, Puan akan merekrut Kaisang dijadikan calon ya ataupun di Pilgub ya di Jawa Tengah. Dikarenakan apabila nanti menang otomatis PDIP akan ya ikut berkuasa di wilayah Jawa Tengah itu. Dikarenakan PDIP adalah merupakan kandang banteng ya, Jawa Tengah kandang banteng ya. Sehingga walau bagaimanapun Puan ikut berperan dalam arti berkepentingan ya untuk mengamankan PDIP. Dikarenakan PDIP tinggi dan Kaisang juga surveinya tinggi, maka Puan tidak menginginkan bila nanti PDIP dikuasai oleh keluarga Jokowi semuanya. Dengan demikian maka Puan masuk sajalah, jadi tidak mau jadi oposisi barangkali seperti itu. Lemah sekarang Puan dan PDIP sendiri sudah begitu ya dikarenakan Pilpres berlawanan dengan keluarga Jokowi malah hancur sendiri, cuman jadi baterai lobet ya 16%. Oleh karena strategi Puan sekarang barangkali akan bergabung dengan keluarga Jokowi. Di samping itu juga Puan ingin mempertahankan juga barangkali untuk ketua DPR-nya. Kalau Puan berseberangan dengan pemerintah saat ini,
dan nanti akan yang jadi presiden adalah Prabowo, bisa jadi nanti Puan tidak akan menjadi ketua DPR, bisa jadi nanti ketua DPR-nya dari Golkar atau dari Gerindra. Golkar bisa jadi karena nomor 2, apalagi nanti kalau Undang-Undang MD 3 dijalankan dalam arti dengan sistem paket seperti pada Pilpres 2014 di mana PDIP di babat habis tidak memiliki 1 kursi pun di DPR, sehingga semua ketua DPR dan wakil ketua itu semua dari fraksi-fraksi koalisi merah putih saat itu, dan PDIP ya hanya sebagai ketua fraksi saja, tidak memiliki sebagai ketua DPR sama sekali.